Al-Fatihah. Anallaha baik a'marana kawil a'marana fi ta'atillah wa yarzuqna rizqan hisan wa ma'nawiyan wa yarham amwatana amwatikum amwatul mu'minin wa yafaqihuna fid din wa yalimna ta'wil wa yarzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa yubayyana fi auladina wa yarzuqna ilman nafi'ah wa nawwir qulubana wa dhahirana wa bawatinina wa anna Allah akramana wa akrama sunnati nabi ba'di rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi syahr mubarak ala hadini ya rabbi salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah syafi'il musyaffa wa ala alihi thayyibin tahirin ashabil muhtadin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itsbat syafa'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar kata-kata mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar Nabi itu akan memberikan syafaat, bahkan dikatakan sesungguhnya ada doa-doa para anbiya itu diberikan doa-doa mustajab. Ibaratnya kalau orang itu ibaratnya kalau orang perang dia punya senjata alutsista namanya senjata pamungkas. Nabi itu punya beberapa doa pamungkas ya, dan semuanya itu tidak diminta di dunia, bahkan diakhirkan ya. Di antaranya adalah syafaat untuk umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita banyak membaca ataupun mendengar bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat linnas ajma'in, untuk semuanya. Bahkan beliau akan mengeluarkan umatnya nanti dari neraka. Kullu man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan kita sering baca di janji itu ya. Allah akan mengampuni juga. Katakan la ja'altu man akhlasa ya, man akhlasa, yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, kaman kadzdzabani, seperti orang yang mendustakan Allah, tidak disamakan oleh Allah. Malaikat menimbang dengan penuh dosa banyak jerimah, tapi karena dia orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan juga Al-Qur'an
ya, dengan jelas mengatakan, ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, walillahi syafa'atu jami'a ma min syafi'in min ba'di idni. Di suratil An'am, dalam surat Al-An'am, yaqulullah azza wa jalla, wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Jadi semuanya itu memang benar, ayat-ayat tersebut tidak bertentangan, ya, bahwasanya ketetapan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga penafian syafaat dalam ayat ini menunjukkan bahwanya syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Alladzina istahaqqun nar fahum khalidun fiha abada. Karena mereka adalah orang-orang yang berhak berada di dalam neraka selama-lamanya. Artinya la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Artinya yang mereka enggak enggak dapat manfaat syafaatnya siapa-siapa, apalagi para anbiya. La taqbal syafa'atu fihim, sama sekali syafaat enggak ada buat mereka. Bal la ya'dana Allah ta'ala li ahad ayyashfa' fihim. Enggak ada satupun yang diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang kafir. Li'annahum qad istahaqqul khulud finnar. Mereka emang udah tempatnya di neraka selama-lamanya. Bisababi kufrihim wa inadihim, karena sebab kafiran mereka dan kecongkakan mereka di dalam hidup di dunia, ya, tidak menerima kebenaran. Dan ayat-ayat itu adalah ayat yang menafikan syafaat bagi golongan ini. Tadi kita baca, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya syafaat yang ada itu buat orang mukmin, dan syafaat para anbiya dan rasul, juga para aulia sholihin, mereka memberikan syafaat. Malaikatul muqarrabin, kita pada tawasul wal malaikatul muqarrabin. Malaikat sebut-sebut itu artinya kita bertawasul. Bahwasanya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul sabitah, artinya betul-betul kuat, tetap, ya, ada dalam kitab dan sunnah, dalam firman Allah dan sunnah Nabi SAW, wa ijma'ul ummah, dan juga kesepakatan umat dari para ulama, orang-orang yang punya kaliber ilmu yang luar biasa. Janu bihal hasar, ya hampir enggak terhitung dalil-dalilnya yang mengatakan ketetapan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi SAW itu bermacam-macam. Di antaranya kita kenal syafaatul uzma, gitu ya. Syafaatul uzma, apa syafaatul uzma? Syafaat terbesar. Syafaatul uzma itu syafaat, ya, yang mana Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi makhluk awal dan makhluk akhir. Kapan? Itu min ahlil mauqif, ketika semuanya dikumpulin, makhluk awal, makhluk akhir, semuanya ngumpul. Jadi semuanya dari umat Nabi, anak Adam, terus Nabi Sis, terus ya Hud, Saleh, semuanya ngumpul tuh. Nah, satu hari itu bagaikan khamsina alfasana, bagaikan
50.000 tahun. Nah, disitulah ahlul mauqif namanya. Disitulah syafaatul uzma. Jadi syafaatul uzma itu semuanya dapat. Kalau kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, lah itu mah nggak diragukan. Emang orang yang taat yang maksiat gue dapat syafaatul uzma. Kenapa? Untuk perubahan dari keadaan kondisi yang sudah bosan ya. Orang-orang itu dengan keadaan yang panas, matahari ibaratnya di atas kepala sejengkal, yang mandi keringat, yang mandi air mata, satu hari bagaikan 50.000 tahun. Siapa yang bisa merubah itu? Rasulullah lah yang sujud kepada Allah. Biar hisab itu berjalan, itu namanya syafaatul uzma. Tapi bukan mereka nanti dapat pertolongan keadaannya lebih bagus, kagak. Karena mereka juga untuk putus asa. Udahlah, mau ke neraka dah, gitu ibaratnya ya. Dia untuk dilakukannya hisab. Namanya syafaatul uzma. Makhluk awal dan makhluk akhir. Adapun kita lain lagi. Kita mendapatkan, orang mukmin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW secara khusus. Wahyalati asyara ilahil Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab'ata darabuka maqama mahmuda. Nabi Muhammad SAW itu makomnya tinggi, makomnya luar biasa. Kenapa ya? Memang Allah berikan dan memang usahanya Nabi SAW. Rasulullah bangun tiap malam ya. Rasulullah seakan-akan bahwasanya sholat malam itu bagi Rasulullah adalah wajib. Ya, katakan hatta tawaromat kodamah gitu. Kaki beliau sampai bengkak. Sahabat pernah ngikutin Rasulullah sampai 4 surat terpanjang ya. Habis Al-Baqarah apa? Al-Baqarah selesai, ya nggak? Dugaan sahabat terakhir Al-Baqarah kali ruku, enggak, masuk lagi Al-Imran. Entar kali Al-Imran ruku kalian, enggak. Ya, masuk lagi An-Nisa, enggak juga, masuk lagi Al-Maidah. Begitu. Ya. Bahwa sholat saum Rasulullah kalau lagi puasa sunnah, ya. Dan juga Rasulullah puasanya nyambung. Maghrib nggak buka, malam terus jalan terus buat Nabi SAW, tapi Rasulullah haramkan buat umatnya. Kalau Rasulullah tidak, kenapa ya? Bisa umatnya kayak gitu, ya. Rasulullah dapat inayah khusus. Ini abitu inda Rabbi yut'imuni wa yusqini. Ya, aku bermalam sama Allah, Allah kasih aku makan, Allah kasih aku minum. Juga dia minum sengaja begitu, tapi dalam pemeliharaan Allah. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun gak berubah sama sekali dalam keadaan tidur. Nah, dari mana rezekinya? Ya, kuku pun gak panjang, rambut gak jadi putih. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sholat malam ya. Apalagi kita yang rambut udah pada putih, udah seharusnya ya. Ngurun. Hah? Ngurun. Makanya. Ada seorang anak, dia ngaji. Dalam ngajinya kayak kita gitu, sampailah dia pada surat apa namanya? Muzammil. Kayaknya dengar dia udah sampai surat Muzammil nih. Suruh ngapal kan surat Muzammil. Panjang apa pendek surat Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Kata anaknya, ya ayah, siapa itu Muzammil ya ayah? Ya. Muzammil itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Allah ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu. Ya Rasulullah, ya Abah,
Kalau Rasulullah itu bangun malam ayah. Ya nah, siapa yang seperti Rasulullah? Rasulullah ya bangun malam, gitu. Ya kan? Besoknya anak itu terus ngapalin. Dikatakan lagi, ya ayah, ternyata bukan Rasulullah doang yang bangun malam. Ya ayahnya dikatakan wa ta'ifatu minal ladina ma'ak. Jadi banyak orang yang pada sholat malam bersama Rasulullah. Itu para sahabat, nak. Sahabat siapa yang kalau kayak para sahabat? Kata anak itu ngomong, lah kalau gitu ayah ikutin siapa? Rasulullah enggak. Sahabat juga kagak. Bapak nggak bangun, ibu nggak bangun, nggak ada yang ngikutin Nabi, nggak ada yang ngikutin sahabat. Bapaknya lebih baik menyerah. Iya, nah itu adalah taksirku. Itu adalah kekurangan kealpaanku. Mulai besok aku mau bangun malam. Adapun kamu masih kecil, kamu nggak usah bangun malam dulu dah. Yang penting sholat subuh. Dikejar terus sama anaknya. Rasulullah bangun malam, itu Rasulullah nak. Rasulullah bangun malam, kok ayah nggak bangun malam, ibu juga nggak bangun malam, itu Rasulullah nak. Dilanjutin ayat-ayat itu ternyata ada juga wa ta'ifatu minal ladina ma'ak, dan juga kelompok orang yang sama-sama bangun malam bersama muati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada ya orang yang bangun malam. Ya, nah itu para sahabat. Ayah kok nggak ikut sahabat, nggak ikut Nabi. Akhirnya ayah setelah itu melazimkan bangun malam. Ya, soalnya jamaah bangun malam juga ya. Ngapain? Ya, katakan bahwa saya bangun malam walau kahal bisa. Bangunlah malam walaupun 1 rakaat, walaupun hanya sekedar orang itu meres susu. Ya, walaupun hanya sebentar. Jadi bangun malam dia berwudu. Walaupun dia nyetir 1 rakaat, walaupun nyetir 2 rakaat, kahal bisa, seperti dia memerah susu. Atau dia baca Al-Quran, atau dia istighfar, arti itu bangun malam. Wahya sabita bisunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul sabit ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya katsir. Ya, banyak mablago tawatur, hadis-hadisnya mutawatir. Apa sih hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sekelompok sahabat. Sekelompok ini lagi meriwayatkan sekelompok lagi. Jadi hadisnya itu kuat gitu. Nggak mungkin ada kebohongan. Apa di antara syafaatnya Nabi SAW, syafaatnya Rasul SAW nih buat umatnya nih? Fi idholi qaumil jannah bi ghairi hisab. Umatnya ada ini masukkan surga tanpa ada hisab. Nah, itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi syafaat sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adam duhul qaum annar. Orang tadinya masuk neraka jadi gak jadi masuk neraka. Ya, ba'da istahaqqu. Badaan istahaku, setelah mereka emang keputusannya neraka tapi nggak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ada lagi syafaat Nabi SAW fi ziyadatin darajat untuk mengangkat derajat. Dia memang orang selamat tapi derajatnya diangkat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena amal ibadah dia. Orang datang majlis, dia pertama sama yang datang belakangan dulu, ya udah kajian baru nongol gitu ya. Dia nggak sama lah sama yang datang pertama sama datang yang terakhir. Nah itu namanya derajat. Dengan apa perbuatan itu adalah mengangkat derajat. Jadi syafaat buat mereka itu adalah dia dari darajat. Buat siapa? Ahlul jannah, buat para penduduk surga, diangkat derajatnya dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Wa wajibu syafaatil musyafa wajib. Ya, ketetapan syafaat para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW.
itu lebih utama. Wa ghairuhu min murtadal akhyar, dan juga yang lain dari orang-orang akhyar, para aulia wassalihin, ya. Yasfa kama qad jaa fil akhbar, bagaimana datang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ilahana ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good.